Halo sahabat RBD, kali ini kita akan bahas tentang soal kecukupan data pada subtes kuantitatif di bagian TPS. Nah, berikut ini adalah trik mudah mengerjakan soal kecukupan data. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek kecukupan pernyataan 1. Jika pernyataan 1 cukup untuk menjawab, berarti iya cukup. Lanjut kita cek ke pernyataan 2 saja, tanpa mengikut sertakan poin 1. Nah, jika pernyataan 2 saja cukup, maka jawaban kita adalah D. Yaitu pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Namun, jika poin 2 atau pernyataan 2 salah, maka jawaban kita adalah A. Pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jika ternyata pernyataan 1 tidak cukup membantu untuk menjawab, tetapi pernyataan 2 saja cukup, maka jawaban kita adalah B. Nah, ketika poin 1 atau pernyataan 1 tidak cukup dan 2 tidak cukup, masing-masing digunakan 1 kali tidak cukup, maka kita lanjutkan dengan mengupayakan memakai dua-duanya sekaligus. Dan jika ternyata ketika kita gunakan dua-duanya sekaligus itu bisa menjawab pertanyaan kita, maka jawabannya adalah C. Pernyataan 1 dan 2 dipakai bersama-sama. Tetapi jika pernyataan 1 dan 2 kita pakai sekaligus tidak bisa menjawab pertanyaan kita, maka jawabannya adalah E. Nah, seperti itulah trik menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kecukupan data. Kita coba bahas soal ini ya. Jika X tambah Y tambah Z sama dengan 10 dan Z sama dengan 5, berapakah nilai X? Tentunya kita membutuhkan info tambahan mengenai X, Y, Z-nya. Nah, karena di soal disebutkan X tambah Y tambah Z sama dengan 10 dan Z-nya 5, maka kita peroleh persamaan X tambah Y sama dengan 5. Sehingga untuk mencari nilai X, kita butuh info tentang Y. Pernyataan 1 menyebutkan bahwa Y sama dengan 3. Yang artinya, pernyataan 1 itu cukup membantu kita untuk mencari berapakah nilai X. Terkadang kita tidak perlu hitung sampai selesai berapa nilai X-nya, karena yang kita tanyakan adalah cukup tidaknya informasi yang diberikan oleh pernyataan 1 atau 2. Nah, sedangkan pernyataan 2 ini tidak cukup. Kenapa? Karena pernyataan 2 menyebutkan X tambah Y sama dengan 5, itu sama aja dengan apa yang diketahui pada soal. Jadi pernyataan 2 tidak cukup. Jawaban untuk soal ini adalah A. Pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 tidak cukup. Nomor 10. Jika M dan N adalah bilangan bulat positif, apakah M pangkat N dikurangi 2 itu adalah genap? Jadi nanti kita harus cari tahu berapa M atau info tentang M sama N sehingga kita bisa menjawab apakah M pangkat N dikurangi 2 adalah genap. Jawabannya itu boleh ya ataupun tidak. Tidak mesti jawabannya iya. Kalau apakah berarti jawaban kita bisa ya bisa tidak. Tapi yang jelas nggak bisa keduanya. Maka dari itu kita butuh info tentang si M itu berapa atau N itu berapa begitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada pernyataan 1 dan 2 yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan di atas. Apakah info satu saja cukup? Atau 2 saja cukup? Atau harus dua-duanya kita pakai? Nah, kita lihat di sini. Info 1, M pangkat 2 itu genap. Kalau ada sebuah bilangan dipangkatin 2, ternyata hasilnya genap, pasti bilangan itu merupakan bilangan genap. Nah, sekarang yang ditanyakan M pangkat N. Kalau M-nya itu genap, udah pasti M-nya genap. Bilangan genap mau dipangkatkan bilangan bulat berapapun, itu pasti hasilnya genap. Lalu dikurangi sama angka 2.
Nah, tadi kan katanya M pangkat N dikurangi 2. Pastilah hasilnya genap. Bilangan genap dikurangi genap, hasilnya pasti genap. Jadi, bisa menjawab pertanyaan, apakah M pangkat N dikurangi 2 genap? Ya, berarti info 1 cukup untuk menjawab. Oke, kita cek. Kalau 1 cukup, 2 bagaimana? Katanya yang kedua itu, N kuadrat adalah ganjil. Kalau N kuadrat adalah ganjil, maka siapa yang dikuadratin hasilnya ganjil? Pasti si N-nya bilangan ganjil. Nah, status N di pertanyaan kita itu sebagai pangkat. Kalau ada M, bilangannya nggak tahu berapapun, yang penting itu bilangan bulat positif, dipangkatkan ganjil. Itu bisa genap atau ganjil, tergantung si M-nya sendiri. Kalau M-nya ganjil, dipangkatkan ganjil. Misalnya 3 dipangkatin 3, jadi berapa? 9, jadi ganjil. Tapi kalau misalnya M-nya genap, dipangkatkan N-nya ganjil, itu jadi genap. Jadi jawabannya bisa 2 macam. Kalau jawabannya 2 macam, bisa menjawab tidak pertanyaan kita M pangkat N dikurangi 2? Tidak bisa, nanti jawabannya 2 jawaban dong. Kan jawabannya harus ya atau tidak, tapi nggak boleh keduanya. Jadi info 2 tidak cukup. Sehingga jawaban kita adalah A. Pernyataan 1 saja cukup, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Soal nomor 11. Apakah X kali Y kurang dari 0? Pertanyaannya, apakah X kali Y kurang dari 0? Berarti jawaban kita adalah ya atau tidak. Nanti jawabannya itu bisa ya atau tidak ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, apakah pernyataan 1 dan 2 itu cukup? Kita cek. Pernyataan 1 katanya X kali Y kuadrat kurang dari 0. Y kuadrat untuk bilangan Y berapapun, mau positif mau negatif, dia pasti bernilai positif kalau dikuadratkan. Berarti si X-nya harus negatif. Biar negatif dikali positif, hasilnya kurang dari 0. Jadi pernyataan 1 itu hanya membantu kita mencari nilai X, yaitu X-nya kurang dari 0. Sementara pertanyaannya adalah X kali Y. Jadi X kali Y tidak dapat ditentukan kalau hanya dengan pernyataan 1 saja. Oke, kita lihat yang 2. Z kuadrat per Y kurang dari 0. Z kuadrat sama halnya dengan Y kuadrat tadi, nilainya sudah pasti positif. Berarti Y-nya harus negatif agar dibagi hasilnya negatif. Pernyataan 2 hanya memberikan informasi bahwa Y-nya kurang dari 0. X kali Y-nya tidak tahu berarti ya. Nah, kita coba kombinasikan. Pernyataan 1 dan 2 kita pakai bersama. X yang kurang dari 0 dan Y yang kurang dari 0. Berarti X kali Y lebih besar dari 0. Pernyataan 1 dan 2 cukup dipakai bersama. Jadi jawabannya adalah C.